Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Algoritma Lanjut. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami yang berjudul Snack Game dengan Algoritma Greedy. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Daniel Simamora dengan NIM 1141901, Mikael Sika dengan NIM 1141912, Darwin Sibarani dengan NIM 1141929, Revisia Haan dengan NIM 1141954, dan saya sendiri, Cynthia Simamora dengan NIM 1141965. Adapun garis besar yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama latar belakang, masalah dan solusi. Yang kedua analisis dan perancangan. Yang ketiga hasil pembahasan dan yang keempat demo Snack Game. Pertama latar belakang dan solusi. Game atau permainan merupakan jenis hiburan populer di kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua. Seiring dengan berkembangnya teknologi, permainan tersebut dikembangkan ke dalam teknologi yang lebih modern saat ini. Banyak game baru yang memanfaatkan teknologi modern dalam pembuatan dan penggunaannya. Demikian juga pada Snack Game. Snack Game merupakan permainan populer dalam telepon seluler. Permainan ini bergantung kepada kecepatan dan perhitungan saat sang pemain agar snack yang sedang dikontrol dapat mengambil makanan yang berbentuk tidak menabrak dinding atau bagian tubuh sendiri. Maka dari itu, pada pengerjaan kali ini, kelompok kami memilih algoritma greedy untuk memodelkan kelakuan snack untuk bergerak dengan jarak terpendek dirinya untuk mengambil makanannya. Bagian kedua adalah analisis dan perancangan. Pertama, aturan snack game. Yang pertama itu pemain akan mengendalikan sebuah garis atau yang biasa disebut dengan seekor ular dengan kontrol yakni kanan, kiri, atas, dan bawah. Yang kedua, untuk mendapatkan sebuah skor, maka pemain harus mengendalikan ular agar memakan makanan yang berbentuk F. Dan yang ketiga, pemain harus mengendalikan ular untuk tidak menabrak pinggiran kota atau dinding atau badan ular itu sendiri. Jika pemain menabrak salah satunya, maka game akan berhenti. Selanjutnya adalah implementasi algoritma greedy. Yang pertama, greedy by sorted pet to food. Jadi pada bagian ini, algoritma greedy dengan menggunakan cara ini akan membuat snack mencari pet yang paling dekat untuk sampai ke makanannya. Algoritma greedy by sorted pet to food ini tidak pasti untuk menciptakan solusi walaupun sangat meminimumkan waktu dari snack ke makanannya. Namun, algoritma greedy dengan cara ini hanya menentukan pet dari snack saat ini berada sampai ke makanannya dan tidak menentukan pet selanjutnya apakah masih bisa menyelesaikan solusi atau tidak. Yang kedua adalah greedy belongs pet to food. Pada algoritma ini, snack atau ular mencari pet yang paling panjang dan lama untuk sampai ke makanannya. Namun algoritma mode ini sama dengan algoritma sebelumnya, yang hanya menentukan jarak pet dari snack saat ini sampai berada ke makanannya dan tidak menentukan pet selanjutnya. Apakah masih bisa menyelesaikan solusi atau tidak karena telah mengambil pet sebelumnya. Dan yang terakhir adalah greedy by long pet in field. Berdasarkan algoritma greedy yang sebelumnya dapat diketahui yang menjadi permasalahannya adalah pet yang didapat itu hanya menentukan pet dari kepala ular saat ini sampai ke makanannya dan tidak menentukan pet selanjutnya, pet makanan selanjutnya di tempat acak. Maka algoritma greedy by longest pet in field ini akan cukup untuk menyelesaikan game ini karena walaupun makanan ada di dekatnya, snack akan tetap mengikuti pet yang telah didapatkannya pada saat awal game mengetahui posisi snack berada. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma greedy by long pet in field ini akan menciptakan solusi untuk setiap game yang dimainkan. Berikutnya hasil dan pembahasan.
Pada hasil dan pembahasan di sini terdapat desain sistem yang bertujuan untuk membuat desain dari hasil analisis yang telah kami buat. Di sini flowchart-nya di mana kita melakukan start untuk mengcompile game, snack game, lalu kita akan melakukan play untuk bermain. Setelah kita melakukan play, kita dapat melihat skor, lalu lihat status, dan di sini terdapat perulangan apabila kita melakukan pause dengan menekan space, kita akan dapat kembali untuk melakukan play untuk bermain selanjutnya. Tapi ketika kita melakukan game over atau kesalahan pada aturan, kita dapat melakukan play juga tetapi dengan skor dimulai dari 0. Setelah itu, setelah kita melakukan gamenya dengan selesai, kita dapat melakukan exit dan end. Selanjutnya implementasi atau coding. Yang gambar pertama ini merupakan halaman awal merupakan tampilan game yang dapat langsung bermain dengan cara mengarahkan karakter Snake menggunakan tombol di keyboard ke atas, bawah, kiri, kanan untuk mendapatkan poin. Untuk gambar kedua merupakan halaman bermain merupakan tampilan game di mana makanannya itu yaitu add, dan setiap mendapatkan satu add maka snack yang disimbolkan sebagai O akan bertambah 1 juga, dan seterusnya sampai dengan snack yang memenuhi tempat tersebut akan dikatakan win. Untuk gambar ketiga selanjutnya merupakan halaman bermain atau game over. Pada gambar ketiga ini status berakhir pada game tersebut sudah terkonfirmasi yaitu game over, dikarenakan snack yang disimbolkan sebagai O telah mengenai badan atau bagian dari dirinya sendiri, tidak hanya mengenai bagian dirinya sendiri. Selanjutnya untuk gambar keempat merupakan pada bagian kotak bawah sebelah kanan ditampilkan skor dan status, di mana skor didapatkan ketika snack yang disimbolkan sebagai O mengejar atau mengambil atau memakan makanannya yang disimbolkan sebagai ed. Selanjutnya saya akan melanjutkan demo Snake Game. Berikut adalah code dari Snake Game. Jadi berikut adalah tampilan awal dari Snake Game. Di sini seperti biasanya terdapat Snake Game dengan aturan yang umum, di mana Snake yang disimbolkan sebagai O akan mengejar makanannya yang disimbolkan sebagai F. Di sini terdapat dua menu. Yang pertama itu menu press X to exit, di mana di sini program akan berhenti. Kemudian untuk press space to pause and play, di mana ketika kita klik space maka akan memberhentikan program, dan ketika kita akan klik space lagi akan memulai program kembali. Di sini juga terdapat skor, di mana ketika Snake mengambil makanannya yaitu satu add, maka badan Snake yang disimbolkan sebagai O tersebut akan bertambah 1. Dan begitu juga dengan skor, ketika diambil satu buah add, maka skor akan bertambah 10. Demikian seterusnya dengan kelipatan tersebut. Kemudian ketika kita klik spasi, maka program tersebut akan berhenti untuk sementara. Kemudian kita klik lagi spasi, program tersebut akan mulai kembali. Kemudian untuk aturan game over, di sini terdapat dinding-dinding batasan yang ada di atas, di bawah, di kiri, dan di kanan, di mana ketika Snake tersebut mengenai dinding-dinding manapun, maka terkonfirmasi statusnya adalah game over. Kita bisa klik space lagi untuk memulainya. Tidak hanya mengenai pembatas dinding, Snake dikatakan game over ketika dia mengenai badannya sendiri. Kemudian untuk mencoba menu satu lagi, yaitu menu X untuk exit atau memberhentikan program yang telah dijalankan. Berikut adalah menu exit tersebut yang akan memberhentikan program.
Demikian demo dari Snake Game dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, berikutnya kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan yang kami dapatkan, algoritma greedy dapat menyelesaikan permasalahan pada permainan Snake Game, dan salah satu cara untuk menyelesaikan dengan cara long spade in field dari permainan Snake Game. Jadi ular tidak akan menabrak tubuhnya sampai panjang ular sebanyak kotak di field. Next. Untuk sarannya, yang pertama itu mahasiswa bisa lebih untuk meneliti pembuatan karya ini secara dalam lagi. Untuk yang kedua, dosen dapat memberikan pemahaman untuk mahasiswa memahami pembuatan karya ini. Next. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.